Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Ramayani, NIM 24161017, program Magister RPL Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, konsentrasi Sosiologi Antropologi. Hari ini saya mengirimkan dan menyelesaikan tugas statistik saya. Dosen pengampu mata kuliah statistik adalah Profesor Dr. Dede Herman. Berikut saya akan jelaskan isi presentasi tugas statistik saya. Pertama, tentang definisi penelitian kualitatif. Yang kedua, ciri atau karakteristik penelitian kualitatif. Ketiga, tujuan penelitian kualitatif. Keempat, prosedur metode kualitatif. Kelima, analisis data kualitatif. Keenam, tujuan penelitian statistik dalam penelitian kualitatif pada pendidikan IPS. Yang kedelapannya itu contoh aplikasi dalam dunia pendidikan. Statistik kualitatif dalam pendidikan IPS merujuk pada penggunaan data non-numerik untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam konteks pendidikan. Nah, berbeda dengan statistik kuantitatif yang berfokus pada angka dan perhitungan matematis. Sementara itu, statistik kualitatif lebih berorientasi pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku manusia dalam hubungannya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Berikut ini saya paparkan ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, sumber datanya berasal dari lingkungan alam. Maksudnya, pada penelitian kualitatif itu, kita mendapatkan data dari kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Berbeda dengan kuantitatif yang datanya berupa angka-angka yang bisa kita terima dari lembaga, pusat statistik, dan sejenisnya. Kedua, deskripsinya analisa. Jadi kita mengedepankan analisa dalam mendeskripsikan permasalahan melalui penelitian kualitatif. Yang ketiga, berfokus pada proses karena yang diperhatikan dalam penelitian kualitatif adalah proses kejadian fenomena yang akan kita teliti. Berikutnya sifatnya induksi. Jadi kita berangkat dari masalah dulu baru nanti kita simpulkan. Terakhir, mengutamakan makna. Dia ada esensial dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, berikutnya adalah tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini menurut Ahmad Kriyantono yaitu untuk menjelaskan secara rinci fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, datanya kita lakukan dan kita ambil secara lengkap. Kita nanti akan mengenal namanya in-depth interview, di mana adanya penelitian dan secara mendalam terkait kasus kita terima yang kita angkat. Nah, berikutnya data ini kita sampai nanti bertemu pada titik jenuh. Maksudnya ada masa-masa bahwa data itu sudah fix dan tak perlu lagi kita lakukan berikutnya. Prosedur dalam metode penelitian kualitatif itu yang pertama ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita lakukan secara langsung dengan cara terjun ke lapangan. Nah, untuk mendapatkan data tersebut, kita bisa melalui pengamatan observasi. Di observasi pun terbagi dua, nanti observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Kalau observasi partisipan di mana kita memang turun langsung ke lapangan, kita tidak lagi menjadi si peneliti, tapi kita menjadi bagian dari penelitian kita. Kita bergabung dengan masyarakat yang akan kita teliti. Jadi kita nanti menggunakan ada namanya emic view dan ethic view. Nah, kalau kita menjadi observasi partisipan berarti kita mengedepankan emic view. Berikutnya ada caranya itu dengan menggunakan kuesioner atau angket. Berikutnya kita menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview dengan subjek survei kita atau subjek dokumenter kita, atau kita juga bisa menggunakan FGD, forum group discuss. Berikut ini saya perdalam lagi makna dari cara pengumpulan data. Misal dari wawancara mendalam itu bisa dilakukan dengan siswa, guru, atau orang tua yang memahami persepsi tentang pembelajaran IPS. Kalau berdasarkan observasi, pengamatan langsung diberikan melalui interaksi yang kita amati di kelas, bagaimana mereka berkomunikasi di dalam kelompok mereka, dan bagaimana cara penerapan materi pembelajaran metode pembelajaran di IPS. Nah, dokumentasi adalah kita melihat hasil catatan dari peserta didik kita, hasil diskusi, dan hasil materi yang diajarkan di kelas. Yang kedua adalah reduksi data dan klasifikasi data.
Nah, pada langkah ini kita sebagai peneliti akan menyaring data mentah tadi. Peneliti juga harus memilih data yang mana yang relevan untuk diambil dan dijadikan data pendukung penelitian kita. Nah, data kualitatif dapat juga diperoleh dari wawancara dan observasi. Oleh karena itu, pengurutan diperlukan untuk memudahkan klasifikasi data. Oleh karena itu, data yang disaring dikategorikan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita ambil dalam penelitian kita. Nah, tampilan data, setelah kita melakukan reduksi data, mengklasifikasikan data kita sesuai mana yang kita butuhkan, data kita pindahkan ke tampilan data. Nah, pada fase ini, peneliti merancang baris dan kolom matrik data kualitatif dan menentukan jenis dan format data yang kita masukkan dalam bidang metrik. Misalnya, data ditampilkan dalam deskripsi kah, dalam bagan kah, diagram alur, diagram, dan sebagainya. Data diatur agar mudah dibaca. Berikutnya analisa data untuk penelitian kualitatif. Kita bisa melakukan pengkodean, di mana ada proses mengidentifikasi tema, pola, dan kategori dalam data. Seperti misalnya kita memberikan kode-kode yang akan kita gunakan dalam mengidentifikasi topik, seperti topik masalah sosial berupa kemiskinan, pengangguran, atau hak asasi manusia yang bisa diterapkan dalam pembelajaran IPS. Nah, kategorinya itu mengelompokkan informasi tadi yang kita dapatkan tadi di lapangan ke dalam kategori yang berdasarkan misalnya kemiripan atau hubungan tertentu. Seperti kategori yang berkaitan dengan sikap siswa kita dalam pelajaran IPS. Nah, triangulasi datanya kita menggunakan berbagai sumber atau metode untuk memverifikasi temuan seperti membandingkan hasil wawancara dengan observasi atau dokumentasi yang kita terima. Triangulasi data itu terbagi pertama triangulasi sumber data, di mana adanya pengecekan validasi data dari berbagai sumber terpercaya seperti observasi, wawancara, arsip, dan dokumen. Yang kedua ada namanya triangulasi teori, yaitu kita membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda. Triangulasi waktu, di mana kita menggunakan waktu sebagai variabel perbandingan dari suatu data. Triangulasi metode, kita mengecek kembali validasi dan kelengkapan data yang kita gunakan dengan berbagai metode yang ada. Nah, teknik dan alat dalam analisa data kualitatif itu yang pertama, kita menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif. Ada beberapa perangkat yang dapat kita gunakan membantu kita dalam melaksanakan penelitian kualitatif seperti NVivo, Atlas.it, and Maxda. Nah, perangkat ini memudahkan dalam pengkodean data seperti mencari pola dan mengelola data secara lebih efisien. Nah, diagram dan metrik itu membantu peneliti untuk digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara tema dan kategori. Nah, ini membantu dalam mengembangkan dan menyusun data secara lebih terstruktur. Sementara itu, tujuan statistik kualitatif dalam pendidikan IPS pertama untuk memahami perspektif untuk menyajikan pandangan siswa dan guru tentang topik-topik IPS seperti pemahaman tentang sejarah, geografi, atau mata pelajaran sosiologi yang ada di IPS. Yang kedua, menganalisa dinamika sosial seperti kita menyediakan wawasan mengenai interaksi sosial dalam kelas IPS. Yang ketiga, adanya evaluasi proses pembelajaran, seperti kita menilai sejauh mana pendekatan pengajaran IPS itu efektif atau tidaknya dalam pendidikan. Yang terakhir, kita mendalami kembali analisa sosial, mengidentifikasi isu-isu sosial yang relevan dengan pembelajaran IPS dan dampaknya bagaimana pengaruh dampak tersebut terhadap sikap dan pengetahuan siswa kita. Contoh aplikasinya, pertama ada studi kasus atau case study. Penelitian mendalam tentang pengalaman sekelompok siswa atau guru dalam mempelajari topik tertentu dalam IPS. Misalnya, bagaimana guru dan siswa tersebut memahami perubahan sosial atau perkembangan ekonomi di suatu negara. Bisa juga dengan cara bagaimana guru dan siswa sama-sama berdiskusi, memahami, dan menganalisa dampak dari sebuah program yang dibuat oleh pemerintah. Berikutnya, analisa tema dalam diskusi, kita bisa mengidentifikasikan tema-tema utama yang muncul dalam diskusi, seperti isu politik, sosial, ekonomi, yang itu memang ada dalam ruang lingkup pembelajaran IPS. Observasi kelas, di mana kita dapat menilai bagaimana siswa kita itu berinteraksi dengan materi yang diajarkan oleh guru. Mereka dapat berinteraksi dengan sesama peserta didik, membangun pemahaman tentang isu-isu sosial yang sedang muncul. Sehingga dapat kita simpulkan, statistik dalam penelitian kualitatif itu lebih berkaitan dengan proses sistematis dalam mengelola, mengorganisir, dan menganalisis data kualitatif secara mendalam. Daripada menghitung
atau daripada menghasilkan perhitungan matematis. Nah, pengguna teknik seperti ini, adanya pengkodean, triangulasi data, analisis konten, dan visualisasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pola atau tema dalam data, yang dalam beberapa kasus dapat mencakup elemen-elemen kuantitatif seperti frekuensi dan prevalensi tema. Demikianlah hasil presentasi saya tentang materi statistik dalam pendidikan IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi saya tentang materi statistik dalam pendidikan